Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Julkardika. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 15 NDH 04. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu mata pelatihan yang berjudul akuntabilitas. Jadi ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas menurut GELAN tahun 2015 adalah satu kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Jadi, kita sebagai pegawai negeri sipil tentunya mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala pekerjaan yang telah kita kerjakan. Konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas ada 4. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama, hubungan. Akuntabilitas adalah satu hubungan. Kemudian yang kedua, hasil. Akuntabilitas tentunya berorientasi pada hasil. Bentuk hasilnya yaitu dalam bentuk pelaporan, dan tentunya akan ada konsekuensi dalam bentuk pelaporan itu, sehingga nantinya kinerja kita dapat diperbaiki. Selanjutnya ada 3 macam mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis. Misalnya atau contohnya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintahan, dan untuk PNS sendiri biasanya berupa sasaran kerja pegawai atau SKP. Yang kedua, kontrak kinerja. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Ketiga, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kerja, serta akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dalam konteks ada 5. Yang pertama, transformasi dan akses informasi. Yang kedua, penggunaan sumber daya milik negara, di mana penggunaan harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, digunakan secara bertanggung jawab dan efisien, serta memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Ketiga, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Biasanya hal ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Dapat dipercaya dan tidak bias, mudah dipahami pengguna, dapat dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Kemudian yang keempat, ada konflik kepentingan. Untuk konflik kepentingan di sini adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Kemudian yang kelima, adanya praktik kecurangan dan praktik korupsi. Yang terakhir, menjadi PNS yang akuntabel. Bagaimana sih jika kita ingin menjadi satu PNS yang akuntabel? Yang pertama, apa yang diharapkan dari seorang PNS? PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik. PNS tidak pernah mengganggu, mendiskriminasi terhadap anggota maupun masyarakat.
PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega secara hormat, sopan santun, jujur, dan berkeadilan, serta memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Tentunya PNS tidak boleh mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. PNS tidak dapat menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersil untuk diri mereka sendiri dan yang lain. PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan pimpinannya di tingkat kementerian, lembaga, ataupun daerah, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. PNS tidak boleh terlibat dalam penipuan dan korupsi. PNS dilarang juga untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual ataupun potensial untuk setiap orang ataupun institusinya. PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka. Dan kita sebagai PNS wajib melaporkan setiap perilaku curang atau korup. PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik, dan PNS memahami serta menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Yang keempat, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Tentunya PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan. PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintahan. PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan, menyimpan informasi yang bersifat rahasia, mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan, diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas, menjaga kerahasiaan, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Terakhir, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau kewenangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka. Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat memilih untuk kepentingan umum. PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara yang terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.